Ya, ini penampakannya seperti ini ya, kalau kita melakukan survei konsumsi pangan ya, secara individu. Jadi di sini ada alat-alatnya, jadi ada instrumennya istilahnya ya. Ada foto makanan, ada apa namanya, ada makanannya di sini, tapi ini makanannya instrumen ya, jadi dia buatan kayak gitu. Ada fotonya juga, kalau ini kan buku ya. Nah, ada juga foto makanan sendiri kayak gitu ada. Nah, ini kita mulai dulu, apa sih yang dimaksud dengan survei konsumsi pangan? Jadi survei konsumsi pangan atau pengukuran konsumsi pangan ya, itu untuk mengetahui kebiasaan makan. Jadi kira-kira secara individu kebiasaan makanan seseorang itu bagaimana? Dia dari dibandingkan dengan AKG-nya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, tingkat kecukupan ya. Jadi dibandingkan dengan kebutuhannya itu dia lebih sedikit atau berlebihan, kayak gitu. Terus dia untuk mengetahui kecukupan bahan makanan yang di rumah tangga juga bisa ya, karena memang biasanya itu cerminan. Kalau misalkan kepala rumah tangganya, kalau kita lihat nih, variasi makanannya tuh kurang. Nah, biasanya ini berarti di tingkat rumah tangganya untuk ketersediaan pangannya juga kurang, kayak gitu. Terus rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau ini beda ya, kelompok rumah tangga. Jadi kalau kelompok ini, dia seperti misalkan hmm, tinggal di asrama gitu ya, kayak atlet gitu ya, itu termasuknya kelompok. Atau misalkan asrama untuk pekerja, itu namanya kelompok ya, yang dia tinggal di tempat yang sama dengan identitas yang berbeda-beda, baik dari umurnya berbeda, terus dari jenis kelaminnya berbeda, kayak gitu. Nah, itu kelompok. Rumah tangga sama perseorangan. Jadi di sini survei konsumsi pangan ini tidak hanya untuk mengetahui individu saja, tapi juga untuk kelompok juga, untuk rumah tangga juga. Serta kita bisa tahu nih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebiasaan makanan, dari gambaran tingkat kecukupan juga, kayak gitu. Nah, kalau konsumsi individu, untuk pengukuran konsumsi individu, nah ini pengukuran konsumsi makanan hanya pada satu orang. Jadi kita tahu gambaran makanan, kita tahu kebiasaan makanan itu hanya untuk satu orang, ya. Jadi hasil pengukurannya itu dia digunakan untuk menilai asupannya. Yang kita interview itu, jadi kan kalau kemarin ya kita belajar A, B, C, D, antropometri, biokimia, klinikal, sama dietary ya. Di awal di antropometri kita kan sudah tahu ya berat badan, tinggi badan misalkan untuk orang dewasa. Kita sudah tahu kebutuhannya misalkan untuk laki-laki usia 30 tahun, BB-nya sekian, TB-nya sekian, kayak gitu. Kita sudah bisa menghitung nih kebutuhannya sehari itu berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, berapa lemaknya, berapa proteinnya, kita sudah tahu nih. Gitu. Terus di sini di survei konsumsi pangan ini yang tingkat individu kita interview, nanti pakai beberapa metode. Kita interview dalam sehari itu konsumsi si individu ini berapa nih, baik dia makronutrien maupun mikronutriennya. Terus kita bandingkan dengan kebutuhannya. Nah, biasanya untuk mengetahui prosentase dia kecukupannya normal, kecukupannya defisit ringan, defisit berat itu ada rumusnya. Jadi rumusnya itu yang dikonsumsi ini per kebutuhannya dikali 100. Nah, range-nya itu bisa pakai yang Depkes-nya. Nanti kita belajar setelah mata kuliah ini ya, ilmu range-nya. Nah, kalau keluarga, kalau ini kan individu ya. Nah, kalau keluarga ini gabungan dari pengukuran konsumsi makanan individu dalam satu keluarga. Jadi tidak hanya satu saja, tapi semua anggota keluarga.
Terus kenapa nih perlu kita melakukan survei konsumsi pangan kayak gitu. Jadi kalau di pemerintah itu biasanya itu ada riset kesehatan dasar. Ada survei-survei lainnya juga. Pasti teman-teman juga familiar ya dengan Riskesdas, riset kesehatan dasar kayak gitu. Jadi di situ enumerator ya atau interviewer yang melakukan interview kayak gitu itu yang melakukan interview kepada individu ataupun dia di rumah tangga. Gitu. Terus nanti bisa melihat nih kalau di rumah tangga bisa melihat ketersediaannya dan juga bisa melihat kecukupannya di tingkat rumah tangga rata-ratanya berapa. Kalau individu berarti di situ untuk mengetahui gambaran umum untuk mengetahui kecukupannya. Jadi di sini dia untuk menilai dan monitoring makanan dan zat gizi termasuk makanan tambahan. Makanan tambahan di sini termasuknya itu dia makanan kayak suplemen gitu. Jadi kalau di instrumen seperti yang untuk individu 24 hour recall itu ditanyakan apakah Bapak atau Ibu konsumsi suplemen. Kayak gitu. Karena biasanya itu penting untuk orang-orang yang dalam fase hamil. Itu kan perlu ya untuk mengetahui monitoring ibunya ini dia konsumsi zat besi sama asam folat atau tidak nih, kayak gitu. Terus yang kedua memformulasikan dan mengevaluasi kebijakan kesehatan dan pertanian. Nah, jadi kalau gizi itu kan untuk upaya preventifnya itu kan ada gizi sensitif, ada gizi spesifik ya. Nah, kalau yang dia untuk sektor di luar kesehatan itu kan punya kebijakan-kebijakan yang memang dia membantu gitu untuk upaya perbaikan kesehatan. Misalkan kalau dari pertanian kayak gitu ya, dia ada bantuan beras miskin atau bantuan BLT. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan taraf hidup. Atau dia kan kalau ekonominya bisa dibantu nih dengan pemberian BLT atau pemberian beras ya, nah, itu kan bisa juga membantu kesehatannya. Jadi ekonominya diberikan, uangnya diberikan ya, bantuan uangnya diberikan, bisa diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, makanan. Karena memang kalau menurut survei ya, orang-orang dengan tingkat ekonomi yang dia ke bawah, itu sebagian besar hampir 80% itu memang kebutuhannya itu untuk makan. Jadi untuk kesehatan itu dia di nomor kesekiankan gitu. Jadi kalau misalkan dia terkena infeksi, sakit, nah akhirnya dia tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan karena dia uangnya nih ya pemasukannya ini hanya digunakan untuk kebutuhan makanan gitu. Jadi di sini untuk memformulasikan atau mengevaluasi kebijakan nih, misalkan, oh ini ternyata, jadi kalau di riset kesehatan dasar itu kan tidak hanya menginterview mengenai makanannya saja, tapi di situ juga ada gambaran umumnya, gambaran umum respondennya. Misalkan dia menginterview identitasnya, ekonominya bagaimana, jadi pemasukan pengeluarannya bagaimana, kayak gitu. Nah di sini mungkin untuk mengevaluasi, oh ini ada bantuan beras miskin atau bantuan BLT kira-kira masih efektif atau enggak ya diberikan di daerah ini. Bisa jadi daerah A ini dia tingkat ekonominya sudah naik nih. Berarti nanti diberikan bantuannya ini sudah tidak seperti tahun yang sebelumnya. Jadi bisa dievaluasi atau dibuat kebijakan baru. Terus yang ketiga melakukan penelitian epidemiologi. Nah, ini bisa dilakukan nih untuk penelitian epidemiologi hubungan diet dengan kesehatan. Dengan resiko ya, resiko kesehatan gitu. Nah, di instrumen nih misalkan di apa namanya? Kuesioner ya namanya ya. Kita kan di situ juga menanyakan ya, misalkan dalam 2 minggu terakhir Bapak Ibu ada riwayat diare atau tidak. Nah, ini nanti bisa dihubungkan nih dengan keadaan kesehatannya ini, dengan makanannya, gitu. Ataupun misalkan selain
Selain ini, selain diare, bisa juga TBC atau fasilitas hygiene sanitasinya juga itu bisa. Jadi ini sebenarnya ini juga bisa membantu nih, membantu yang nomor 2. Jadi ketika dilakukan penelitian, ini bisa untuk digunakan sebagai dasar ya untuk memformulasikan dan juga mengevaluasi kebijakan kesehatan. Tujuan komersial juga bisa. Misalkan kalau ini suatu daerah gitu ya, itu ada yang stunting misalkan, stuntingnya meningkat kayak gitu. Bisa juga di situ kita bisa mengembangkan nih, kalau stunting atau underwood itu kan ada PMT ya, PMT perbaikan ya, yang memang itu diberikan bantuan biskuit ya, biskuit dari pemerintah, yang biskuitnya itu memang sudah ditambahi nih dengan berbagai macam vitamin dan mineralnya gitu. Nah ini bisa nih kita gunakan, misalnya kita buat ya dari pabrik itu kita buat PMT yang rasanya lebih enak, tapi juga dari segi kebutuhannya ini sesuai nih untuk anak yang mengalami underweight atau stunting. Terus yang selanjutnya, ya ini hampir sama ya. Tadi tujuan survei itu kenapa gitu ya. Jadi untuk mengetahui asupan zat gizi individu, baik mikro maupun makro, mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi individu pada periode waktu tertentu. Jadi kalau Anda ya, jadi metodenya itu beda-beda. Ada yang memang untuk mengetahui makanan yang kemarin. Ada yang dia menginterview seminggu ya, maksudnya dia dalam hitungan hari itu 2 kali kayak gitu ya, 2 hari kayak gitu ya. Ada yang dia sampai 3 hari kayak gitu, itu periodenya tertentu kayak gitu ya. Atau juga bisa di sini biasanya tuh ada survei untuk mengetahui ketersediaan nih. Jadi surveinya tuh dilakukan pas waktu panen dan juga tidak panen, nanti dibandingkan gitu. Ini mengetahui kebiasaan makan individu bersama ya, ini ya, mengetahui kekerapan konsumsi bahan makanan. Jadi kekerapan itu secara kuantitas ya, secara kualitas maksudnya, secara kualitas. Jadi ada metode yang untuk mengetahui makanan yang dia periodenya itu 3 bulan. Tapi dia hanya nanti itu ada metodenya ya, dijelaskan nanti. Ini mengetahui kualitas dan kuantitas asupan gizi keluarga. Jadi kalau kuantitas ini jumlahnya ya. Kalau kualitas ini dari kekerapannya juga. Jadi secara periode yang waktu lama itu kualitasnya bagaimana. Mengetahui besarnya resiko kerawanan pangan. Ini tadi ya. Untuk mengetahui, untuk memformulasikan atau tujuannya untuk memformulasikan ataupun untuk mengubah nih kebijakan pangan atau kebijakan kesehatan atau kebijakan pertanian. Terus yang selanjutnya mengetahui jumlah zat gizi sebagai fortifikan dan jenis bahan makanan pembawa vital untuk mengatasi defisiensi zat gizi. Jadi kita bisa tahu nih, setiap individu nih dia makan makanan, ada nggak makan makanan yang dia makanan fortifikasi. Jadi misalkan dia tepung-tepungan, garam, minyak, gitu. Jadi kita bisa untuk mengetahui defisiensi zat gizinya itu dari mana, gitu, dari mikronutrien yang mana. Nah, selanjutnya ini level dalam pengukuran konsumsi pangan ya, sesuai dengan tujuannya. Jadi ini ada 4 level ya. Ada level untuk mengetahui rata-rata. Ini untuk mengetahui rata-rata konsumsi makanan secara grup ya. Kalau ini untuk mengetahui proporsi yang dia populasinya beresiko, kayak gitu. Ini untuk mengetahui kebiasaan makanan untuk individu. Terus yang ini untuk mengetahui kebiasaan makanan, tapi ini dikhususkan untuk orang yang sedang melakukan konseling ya. Jadi pas waktu dilakukan konseling ya, kayak gitu. Nah, kalau yang dia untuk mengetahui rata-rata ya, bukan kebiasaan, jadi rata-rata konsumsinya kayak gitu. Nah, ini biasanya hanya dilakukan 1 kali, jadi dia single ya.
Metodenya namanya 24-hour recall bisa, food record bisa, weighing diet record juga bisa, tapi dia dilakukan hanya sekali. Sekali itu berarti datanya hanya 1 hari. Sedangkan untuk yang dia untuk mengetahui proporsi populasi yang beresiko, gitu, ini bisa menggunakan data metodenya 2, multiple sama yang ini. Jadi ini bisa multiple tuh maksudnya dia mengambil datanya itu 2 hari sampai 3 hari. Jadi 24-hour recall-nya, food records-nya, weighing-nya ini dilakukan 2 sampai 3 hari. Dan itu harinya nggak boleh weekday semua. Karena di sini untuk mengetahui kebiasaan ya. Jadi ini bisa kita bolak-balik nih. Jadi maksudnya gini. Misalkan nih kalian ingin mengetahui kebiasaan makanan seorang kelompok remaja kayak gitu ya, remaja putri kayak gitu, kebiasaan yang kalian ingin tahu kayak gitu. Nah, yang kalian gunakan metodenya itu yang ini sama ini, jadi tidak bisa yang ini. Jadi kalau melakukan recall ya 24-hour recall, nah ini yang multiple, nggak boleh yang single karena dia kamu tujuannya, ini kan tujuannya ya di sini ya, tujuannya tuh untuk mengetahui kebiasaan makan. Beda sama rata-rata ya. Ini kebiasaan makan. Kayak gitu. Ini juga yang untuk mengetahui proporsi populasi yang dia beresiko nih. Kayak gitu. Nah, di sini udah juga bilang nih, tambahin at least 2 replicated in subsample. Jadi ini bisa di subsample. Jadi subsampel itu misalkan sampelnya kalian misalkan 150. Subsampel itu bisa 30 orang kayak gitu ya. Jadi nggak semuanya yang multiple kayak gitu. Jadi mereplikasikannya, 2 replicate-nya itu dia di sampelnya. Di sampel yang paling sedikit gitu ya, 15 ya rata-rata ya. Nah, kalau semi kuantitatif, semi kuantitatif ini dia ada recall-nya juga, tapi recall-nya bukan recall sih. Jadi dia lebih nanti lah ya ada ininya, ada penjelasannya ya. Gitu. Jadi kalau FFQ itu ada yang SFQ aja. FFQ itu food frequency questionnaire ya. Terus yang semi kuantitatif FFQ juga ada. Kalau FFQ ini hanya untuk mengetahui, hanya biasanya itu cuma nyentang-nyentang doang, nyentang-nyentang dia konsumsi atau tidak dalam waktu tertentu. Kalau semi kuantitatif ini dia ditambah dia proporsi makanannya itu berapa dalam periode waktu tertentu. Nah, kalau yang ini, yang dia untuk konseling ini bisa di history, multiple sama semi kuantitatif FFQ. Jadi nanti ya ini dijelaskan setelah ini. Nah, pengukuran konsumsi itu kan ada individu, ada populasi ya. Jadi ini hampir sama kayak tadi juga. Ini untuk menilai kebiasaan konsumsi dari individu. Untuk populasi, jadi ini untuk yang kelompok ataupun rumah tangga juga bisa. Ini mendapatkan rata-rata konsumsi di populasi tersebut. Ataupun dia menilai proporsi dari populasi yang beresiko tadi. Jadi yang at risk tadi itu proporsinya berapa. Nah, ini sasarannya ya. Jadi sasarannya dia bisa rumah tangga, bisa nasional, kayak gitu ya. Jadi ini SKP, surat konsumsi pangan itu dia dibagi jadi 2 ya. Tidak langsung dan langsung. Jadi kalau langsung itu biasanya kita langsung ya menginterview. Nah, ini kan ada 2 ya, prospektif sama retrospektif. Nah, kalau retrospektif itu kita mengambil data kemarin. Jadi misalkan kita mengambil data hari ini, yang diambil data kemarin, kita menginterview data makanan yang kemarin. Gitu. Kalau prospektif, nah itu data yang akan datang. Jadi misalnya kita interview hari ini, oh ini makanan hari ini sama makanan besok. Jadi kita datang besok juga. Nah, gitu itu prospektif ya untuk ke depan. Kalau ini retrospektif untuk ke belakang. Gitu.
Kalau tidak langsung itu nasional sama rumah tangga. Nah, ini biasanya menggunakan data yang neraca bahan makanan itu data-data yang biasanya dasarnya itu data dari Kementerian Pertanian juga. Jadi misalkan barang yang diimpor, barang yang diekspor itu berapa. Nah, ini juga metodenya dibagi kuantitatif sama kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu untuk menghitung berapanya ya. Jadi dia asupannya berapa. Gitu. Jadi dia bentuknya angka ya, misalnya ya, angka. Ini dia ada recall, record, weighing, account, sama inventory method. Sedangkan kalau kualitatif itu biasanya kekerapan juga. Walaupun di situ ada angka-angkanya tuh lebih ke kekerapan. Maksudnya kekerapan itu dalam waktu tertentu nih, dalam ini 7 hari, ataupun dalam ini 6 bulan, 3 sampai 6 bulan kayak gitu. Suatu individu ataupun kelompok, nah itu dia konsumsinya dia mencukupi atau tidak, atau beragam atau tidak. Nah, di sini tuh dia ada skornya ya. Misalkan dia dari makan makanan tertentu kayak gitu kan dicentang-centangin ya kayak gitu. Nanti skornya berapa? Itu melihat nanti dia makanannya itu beragam atau tidak. Nanti kita lihat bagaimana. Ini sama ya tadi ya contohnya. Dari situ ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke SKP individu, survei konsumsi pangan individu, metodenya. Ada ya. Yang pertama food recall, 24-hour recall ya. Kita nyebutnya tuh 24-hour recall. Jadi nulisnya 24 KR recall. Jadi 24 jam. Gitu. Tadi 24 jam, jadi masih ingat ya tadi ya, ada yang single, ada yang multiple. Jadi disesuaikan sama tujuan kalian melakukan survei konsumsi pangan untuk mengetahui rata-rata konsumsi di suatu kelompok kayak gitu ya. Ini tuh diperuntukkan untuk individu tapi di kelompok kayak gitu ya. Nah, atau misalkan kita untuk mengetahui kebiasaan makanannya atau untuk mengetahui populasi yang beresiko. Ini pakainya yang multiple gitu ya. Nah, 24-hour recall itu definisinya metode mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir. Nah, jadi misalkan kita interviewnya hari ini, hari Kamis. Kita menginterview untuk hari Rabu. Nah, 24 jamnya ini bisa dilakukan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, atau sejak bertemu enumerator misalnya pukul 10, kemudian mundur ke belakang hingga waktu yang sama. Jadi kesusahannya ini kan karena dia metode mengingat ya, kayak gitu. Jadi memang kita harus bersabar gitu ya ketika melakukan interview gitu ya kepada respondennya. Nah, waktunya ya. Jadi misalkan kita datang hari ini nih karena memang 24 jam kan ya. Kita datangnya hari ini misalkan ini jam 10:30 kayak gitu. Yang pertama kita bisa menanyakan nih dari respondennya bangun tidur tadi konsumsi apa Pak ya kayak gitu. Sampai dia bangun tidur lagi, bangun tidur yang kemarin maksudnya. Bangun tidur yang kemarin sampai dia bangun tidur hari ini. Dia konsumsinya apa? Atau ketika misalkan tadi datangnya setengah 11 ya. Jadi bisa mundur nih jam 10 sampai dia jam 10 kemarin. Nah, kalau yang ini nih agak gampang nih. Kalau misalkan ya kalau kita lihat ya, karena kan mundur ya, mundur. Jadi agak lebih mudah nih mengingatkan si respondennya. Gitu. Jadi kalau kita menginterview, jadi kalau kita menginterview itu kita harus perkenalan dulu, harus memperkenalkan diri dulu. Dari siapa, dari mana, tujuan survei kalian itu apa,
gitu ya. Misalkan kalau kalian skripsi gitu kan ada tujuannya ya, tujuan penelitian kan ya, gitu. Nah, setelah itu kalian bilang, Bapak, nanti saya akan menanyakan makanan Bapak atau Ibu hari kemarin, Pak. Kemarin itu kapan? Hari Selasa, hari Rabu. Hari Rabu kemarin dari mulai Bapak bangun tidur sampai Bapak bangun lagi. Itu konsumsinya apa, Pak? Atau pakai yang ini. Karena kenapa harus bilang seperti itu? Karena biasanya responden itu bilangnya itu ketika kita tanya nih, Bapak bangun tidur, setelah bangun tidur kemarin hari Rabu, Bapak konsumsi apa Pak ya habis bangun tidur? Biasanya nih yang sering diucapkan oleh responden itu biasanya kalau pagi hari, biasanya kalau pagi hari saya minum kopi Mbak sama gorengan gitu. Kata-kata biasanya itu tidak mencerminkan konsumsi yang kemarin. Karena bisa jadi bapaknya memang sehari-hari konsumsinya kopi sama gorengan ya, habis bangun tidur. Tapi waktu hari Rabu kemarin, bapaknya tidak konsumsi. Jadi kalian harus mengingatkan lagi ketika bapaknya bilang, saya biasanya konsumsi ini Mbak, konsumsi kopi sama gorengan. Kalau kemarin nih, diingatkan lagi, kalau kemarin hari Rabu setelah bangun tidur, bapaknya konsumsi apa Pak ya? Kayak gitu. Jadi diingatkan kembali, karena biasanya juga yang namanya juga metode mengingat ya, itu seringnya lupa. Gitu. Kalian juga misalkan ditanya makanan kemarin malam gitu kan masih mikir gitu kan ya. Nah, ini datanya diperoleh antara petugas yang enumeratornya dengan yang respondennya. Nah, prinsip utamanya narasumber itu diminta untuk menceritakan. Jadi kita sebagai enumerator ya, jadi kita hanya menuntun. Yang menginterview itu hanya menuntun, bukan menuntun. Jadi kita minta untuk responden itu bercerita. Jadi kita nggak terlalu menuntun, maksudnya menuntun di sini itu kayak Bapak habis konsumsi nasi, biasanya berapa konsumsi nasi kayak gitu ya. Jadi kamu jangan, teman-teman jangan bilang misalkan berapa ini Pak ya, berapa sendok kayak gitu. Karena nanti akan bapaknya tuh akan ngeblank kayak gitu. Diceritakan aja. Jadi kita pakai alat nih biasanya buku foto makanan ini ya. Jadi URT-nya ukuran rumah tangga ini bisa pakai piring, bisa pakai centong, kayak gitu bisa pakai sendok kayak gitu. Kita hanya istilahnya apa ya? Memacu ya. Ya memicu lah ya. Bapaknya untuk bercerita gitu. Oh, saya konsumsinya nasinya 1 piring, Pak. Nah, kita tunjukkan nih di buku foto makanan. 1 piringnya ya seperti ini, Pak ya. Gitu. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama petugas menanyakan konsumsi pangan periode 24 jam yang lalu dan mencatatnya dalam URT. Jadi tadi petugas menanyakan, terus petugas itu mencatat dalam URT. Jadi makanannya 1 piring, makanannya itu 1 sendok, sayurnya berapa sendok sayur, tempenya berapa buah, kayak gitu. Ayamnya bagian apa, nanti ada tabelnya. Gitu. Jadi menanyakan tidak hanya URT-nya saja, tapi menanyakan dia prosesnya apa, dimasaknya pakai proses apa, digoreng atau dibakar, gitu. Terus ada ini juga tabelnya itu untuk produk makanan biasanya, misalkan kalau mie kayak gitu ya, mie goreng, nah itu dia produk apa, gitu. Jadi biar kita tahu ya, misalkan 1 mangkok mie kayak gitu, mie goreng kayak gitu. Itu kan pasti beda ya kalorinya, mie A dengan mie B, kemasan mie A sama mie B itu kan beda. Setelah mengisi di URT-nya itu, nah kita petugas itu menestimasi.
Jadi mengubah URT ke dalam berat gram. Jadi misalkan 1 sendok, satu piring ya, satu piring nasi itu dia 100 gram atau 150 gram. Jadi mengestimasi. Yang ketiga, menganalisis energi dan zat gizi sehari. Jadi ini memasukkannya ke dalam Nutrisurvey. Jadi tadi ya, ketika kita sudah menghitung beratnya, nah kita masukkan nih ke aplikasi namanya aplikasi Nutrisurvey. Jadi nanti kita bisa tahu nih energi sama makronutrien lainnya yang dia asup sehari itu berapa. Terus habis ini dia dibandingkan dengan AKG atau dibandingkan dengan kebutuhannya. Itu langkah-langkah food recall yang 24 hour recall ya. Nah, ini 5 tahap wawancaranya ya. Jadi pas waktu wawancara itu yang pertama tuh quick list. Jadi quick list itu saya sebutkan ini ada tabelnya. Nanti quick list itu dia tulis secara cepat. Jadi nanti tuh ada 2 tabel ya. Tabel atas itu tabel quick list. Jadi kita hanya menanyakan waktu makan sama makanannya apa. Jadi misalkan nih makanannya itu adalah sop. Ya, kita tulis sop aja. Sop ayam. Oh tadi Bapak tadi pagi makan tempe. Jadi kita belum tanya URT-nya. Kita tanya makanannya saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan Bapaknya mengingat. Jadi tujuannya untuk memudahkan Bapaknya mengingat. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi misalkan makannya pagi apa ya, Pak ya? Waktu sarapan pagi apa, Pak ya? Oh, saya makanannya nasi, terus tempe sama sop sayur, Pak. Mbak kayak gitu, sop sayur. Kita nulis itu aja. Jadi belum ada URT-nya, belum ada ingredientnya. Jadi kan kalau nanti di tabel bawahnya itu dia kan ada ingredient misalnya sop itu dia ada wortel, ada buncis, ada kol kayak gitu. Terus yang ketiga dari konsumsi pangan sesuai waktu dan aktivitas. Nah, ini tadi ya, jadi waktunya bisa membantu ya untuk mengingat juga. Sama aktivitas itu bisa membantu. Misalkan Bapaknya seringnya itu pagi jogging gitu. Bapaknya lupa nih, makanannya pagi itu apa. Bapak kemarin ini misalkan ya, untuk mendorong ingatannya Bapaknya kayak gitu. Bapak kemarin jogging atau tidak Pak ya? Kayak gitu. Oh iya Mbak, saya jogging kayak gitu. Setelah Bapak jogging, Bapak ada konsumsi apa gitu Pak? Misalkan di taman pas waktu Bapak jogging kayak gitu. Oh iya Mbak, saya konsumsi apa namanya? Teh kayak gitu ya, teh kemasan Pak, Mbak kayak gitu. Nah, itu bisa membantu mendorong ingatan Bapaknya kayak gitu ya. Yang keempat, tanyakan rincian konsumsi pangan sesuai quick list. Jadi setelah quick list itu kan ada tabel lagi ya. Nah, itu dia untuk melihat rinciannya, rincian ingredientnya apa, rincian URT-nya berapa, rincian untuk metode pemasakan berapa, kayak gitu ada. Terus mereview kembali. Jadi mereview itu ya mereview itu ya mengulangi lagi membacakan kembali gitu yang dikonsumsi Bapak ini sudah benar atau tidak gitu. Misalkan gini bilangnya. Nah, kalian sebagai numerator bilang gini, Bapak saya ingin mengulangi lagi apa yang Bapak konsumsi. Misalkan nanti ada yang kurang ya, ada yang kurang yang belum saya catat, nanti Bapak bisa menambahi Pak ya. Oke, jadi kemarin hari Rabu setelah Bapak bangun tidur, Bapak konsumsi air 1 gelas, setelah itu Bapak konsumsi nasi 1 piring setengah, setelah itu Bapak konsumsi pecel Pak. Nah, pecelnya itu ada kecambah, ada bayamnya, ada kemanginya, sama ditambahi dengan sama URT-nya bilangnya ya.
Kecambahnya ini 1 sendok, bayamnya ini 1 sendok, terus kemanginya ini 1 sendok, sama sambelnya, sambal kacangnya ini 2 sendok, Pak. Terus Bapak lauknya tempe 2 buah sedang, sama telur 1 buah, goreng, digoreng, didadar. Benar atau tidak, Pak? Ya, kayak gitu. Oh benar Mbak, gitu. Misalkan bapaknya mengiyakan, atau misalkan bapaknya menambah, oh Mbak, saya lupa, saya ternyata kemarin nih ada tambahan konsumsi makanan pas waktu pagi. Jadi saya konsumsi ini Mbak, apa namanya, dadar jagung 2 buah. Jadi selain tempe sama telur, saya konsumsi dadar jagung juga 2 buah. Kita bisa menambahin ya. Terus ditanya rincian dadar jagungnya apa. Jadi ini untuk memperjelas apakah makanan yang dikonsumsi bapaknya itu sudah benar atau ada yang perlu ditambahin. Ini kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kelebihannya dapat digunakan pada subjek yang buta huruf. Karena memang yang mengisikan data itu kan yang ini ya, mengisikan data itu siapa? Yang interviewernya kan ya, yang enumeratornya ya. Ini relatif murah dan cepat ya. Ya rata-rata waktunya itu kalau awal-awal kalian interview satu orang itu biasanya 1 jam. Tapi lama-kelamaan kalau udah biasa itu 30 sampai 45 menit kayak gitu. Ini dapat menjangkau sampel yang besar, jadi sehari misalkan kalian bisa dapat 4 sampai 5 orang kayak gitu. Biasanya yang numeratornya itu kan banyak ya, nggak cuma 2 ya, jadi banyak kayak gitu. Ini dapat menghitung asupan energi dan zat gizi sehari. Kekurangannya sangat tergantung pada daya ingat. Nah, ini biasanya kalau bapaknya lupa, ibunya lupa konsumsinya, kayak gitu kekurangannya. Jadi enumeratornya memang harus maju ingatan bapaknya. Yang kedua perlu tenaga yang terampil. Jadi sebelumnya itu memang harus ada trainingnya. Jadi nggak tiba-tiba kamu ini dong apa namanya, kamu interview 24 hour call dong kayak gitu, untuk remaja kayak gitu. Nggak bisa. Jadi harus ada trainingnya, ada tryout-nya juga, gitu ya. Yang ketiga adanya the flat slope syndrome. Nah, ini the flat slope syndrome itu biasanya terjadi pada orang yang gemuk atau orang yang terlalu kurus. Jadi ketika kita interview nih, misalkan kita interview orang yang obesitas gitu, mereka akan cenderung mengurangi apa yang mereka konsumsi. Begitupun juga ketika kita menginterview orang yang terlalu kurus, mereka akan cenderung melebih-lebihkan apa yang mereka konsumsi. Ya, jadi akhirnya yang mereka konsumsi itu bukan yang real, bukan yang mereka konsumsi secara nyata. Jadi ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin. Terus yang keempat, tidak dapat diketahui distribusi konsumsi individu bila digunakan untuk keluarga, karena memang dia untuk individu ya. Ini kegiatannya seperti ini ya. Alatnya ini ya. Alatnya ini ada buku foto makanan. Nanti saya share ya, buku foto makanannya ini dia sudah ada dibagi-bagi nih. Ada makanan pokok, ada sayur-sayur, ada buah-buah, ini sudah dibagi-bagi. Terus yang ini food model. Jadi di sini nanti juga dibagi-bagi. Ada yang makanan lauk-pauknya, protein hewani, protein nabati, itu ada. Ada sayuran, buah-buahan gitu. Biasanya di sini tuh ada tulisan namanya, pepaya gitu. Terus juga biasanya ada tulisannya gram nih, kayak gitu. Jadi memudahkan responden, memudahkan enumerator juga, kayak gitu, untuk supaya respondennya itu ketika terbayang-bayang makanannya tuh bisa terbayang-bayang ini, kayak gitu ya. Jadi bisa sambil ditunjukkan gitu ya, segini Pak ya konsumsi jeruknya, misalkan satu buahnya yang ukuran segini atau enggak Pak ya, kayak gitu. Nah, kalau ini dia harus buka dulu ya, gitu. Nah, ini instrumennya ya.
Jadi di sini yang saya bilang tadi, jadi ini quick list-nya. Jadi di quick list-nya itu dia hanya ada waktu sama nama hidangan. Jadi belum ada URT. Nah, fungsinya ini supaya memudahkan kalian mengisi yang ini nih. Karena kalau yang ini kan komposisinya harus tahu ya. Misalkan tadi pecel. Di sini pagi saya konsumsi nasi pecel Mbak kayak gitu. Nah, di sini kita menguraikan gitu. Kita tanya lagi, Bapak tadi bilang bahwasanya pagi sarapan pagi Bapak konsumsinya nasi pecel Pak ya. Nasinya seberapa Pak ya gitu. Sambil nunjukin buku foto makanannya nggak masalah ya. Nasinya seberapa Pak gitu. Oh nasinya yang seberapa entong Mbak ya gitu. Oh ini bisa lihat entongnya yang mana Mbak ya kayak gitu. Oh entongnya yang ini gitu. Berapa entong Pak ya kayak gitu. Jadi nanti ditulis nih, misalkan nasi pecel. Di sini nasi. Nasinya berapa di sini? Nasinya misalkan 2 centong. Jadi kita nulis URT-nya dulu. Nulis gramnya tuh ketika kita sudah selesai menginterview. Namanya biasanya kegiatannya disebut data cleaning. Nah, data cleaning itu untuk melihat data yang kita sudah masukkan itu sudah benar atau tidak. Data cleaning tidak hanya untuk instrumennya ini, tapi juga untuk kuesioner yang sebelum-sebelumnya. Jadi kuesionernya kan beberapa halaman ya biasanya ya untuk mengetahui gambaran umum. Seperti tadi untuk dia BBTB-nya juga lewat kuesioner juga ditanyainnya, diukurkan ya. Terus dia pendapatannya berapa, ekonominya bagaimana, gitu, sama higien sanitasinya. Banyak ya sesuai sama tujuannya. Gitu. Terus ini pecelnya, misalkan pecelnya, oh ini ada kecambah, ada bayam, ada kemangi. Kayak gitu misalkan. Kecambahnya berapa Pak? Yang kecambahnya 1 sendok Mbak. Gitu. Oh ini 1 sendok ditulis. Terus ini bayamnya berapa? Bayamnya itu kan kalau biasanya kita ikat ya. Tapi biasanya orang kan nggak tahu ya. Kalau sudah dimasak itu kan sendok ya. Misalnya, oh sendok Mbak. Kayak gitu. 1 sendok. Jadi kita nulisnya nih URT. Kalau makanan kemasan misalkan, saya beli ciki-ciki Mbak, kayak gitu. Ciki-cikinya apa Mbak ya? Kayak gitu. Kita harus tanya nih, gitu. Ataupun susu misalkan ya, saya minum susu Mbak, kayak gitu habis sarapan susu di sini. Tapi harus ditulis di sini mereknya apa. Susu coklat, mereknya apa? Indomilk. Gitu. Kita juga harus lihat nih di sini susunya yang susunya cair atau susu bubuk Mbak ya. Jadi harus kita tanya supaya kita bisa lihat, bisa tahu gramnya. Kalau kita hanya karena pas waktu kita tanya susu coklat yang ini Mbak ultramilk kayak gitu. Misalnya ultramilk itu kan yang ada yang besar ada yang kecil ya. Yang kemasan kartonnya itu kan ada yang besar ada yang kecil kayak gitu. Jadi harus clear nanyanya ya. Jadi seperti itu. Metode masaknya juga bisa diisi ya. Misalkan nasi tadi kukus, terus tadi kayak bayam, kecambah tadi rebus kayak gitu. Nah, hasilnya bisa seperti ini ya, tapi ini memang nggak ada quick list-nya ya kalau nih yang ini ya langsung ya kayak gitu. Ya ini URT-nya ya. Jadi kalian nanti bisa pakai panduannya ukuran URT misalkan nih contohnya oncom gitu. Nah, oncomnya 2 potong besar. Oh, ini 50 gram ya. Kalau di buku foto makanan juga sudah ada gramnya. Jadi nanti kalian akan mudah misalkan kalau tempe ukuran sedang itu berapa gram itu sudah ada. Sudah ada di buku foto makanannya. Jadi lebih mudah gitu. Nah, ini contoh hasilnya ya. Jadi misalkan pagi nasi goreng telur ceplok, nah ini kan nasi berapa? 3 sendok ya, 2 sendok. Telur ceplok telurnya berapa? 1 butir. Udang goreng, nah udang goreng itu dia apa saja ingredientnya? Gitu. Udang goreng tepung misalkan ya, karena di sini ada tepung ya. Ini ada minyak, ini ada mentimun juga ya. Ini mungkin tambahannya ya nasi goreng, tambahan dari nasi goreng ini ya ada mentimun. Terus udangnya. Oh, ini salah nih. Ini udang gorengnya harusnya di sini ya.
Jadi udang gorengnya di sini nih. Jadi udang, tepung, sama minyak. Jadi supaya nggak menyulitkan gitu ya untuk data cleaning. Dan nasi gorengnya, nasi goreng telur ceploknya itu nasi ini sampai ke mentimun. Gitu ya, ini komposisinya gitu. Udang gorengnya, udangnya 4 ekor, tepungnya kira-kira berapa sendok makan ya, kayak gitu. Minyaknya berapa sendok makan ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita beli ya, biasanya kalau kita beli itu kalau kita beli itu kan kita nggak tahu ya ukurannya ya, kayak gitu. Nah, itu bisa pakai resep. Jadi misalnya kalian nggak tahu nih udang gorengnya ini cuma yang dimakan 4, tapi nggak tahu resepnya seperti apa, kayak gitu. Nah, bisa pakai resep standar. Jadi kalian bisa searching resep yang dari buku bisa, dari internet itu juga bisa. Tapi harus diingat itu harus per satu porsi. Jadi nanti kalian misalkan kalau resep di ini ya, di buku kayak gitu, buku resep ataupun di internet biasanya kan nggak hanya untuk satu porsi ya, 4 porsi kayak gitu. Kalian harus bagi apa namanya, harus bagi ingredientnya. Misalkan ternyata udang goreng yang kalian ini, yang kalian temuin di resep itu ada untuk 8 ekor kayak gitu ya. 8 ekor berarti misalkan tepungnya, jadi nanti kalian nyarinya tuh kalau bisa yang memang dia resepnya tuh URT ataupun yang sudah gram ya, kayak gitu. Sudah ada gram ya. Kayak gitu tuh lebih memudahkan. Nah, misalkan dalam bentuk gram ya yang kalian temuin. Udangnya misalkan ada 8 itu misalkan 80 gram, 100 gram gitu misalkan. Gitu. Jadi nanti kalian bagi aja biar nanti kalau 4 ekor itu berapa gram. Tepungnya untuk 8 udang itu tepungnya misalkan 150 gram. Nanti kalian bagi aja. Gitu. Kalau untuk 4 ekor itu berapa? Gitu. Nah, nanti ini kita pelajari di semester 4 ya, di survei konsumsi pangan ya, di penilaian konsumsi pangan. Gitu. Seperti itu. Nah, ini sumber biasnya ya. Sumber biasnya itu dari responden dan juga dari pewawancara. Yang dari responden itu yang flat slope syndrome tadi ya, dia terlalu melebih-lebihkan atau terlalu mengurang-urangi apa yang dia konsumsi. Sama nggak inget, gitu ya. Susah ya kalau sudah nggak inget apa yang dikonsumsi kayak gitu. Kalau untuk wawancara, nah biasanya mengabaikan pertanyaan mengenai porsi bakso. Porsi bakso misalkan kalau kita beli, ketika kita menginterview, bapaknya bilang saya makan ini 1 mangkok bakso, terus baksonya atau pentolnya isinya ada 5, kita nggak tanya ukurannya seberapa gitu ya. Jadi untuk mengestimasinya susah, jadi harus diingat-ingat gitu, menanyakan hal seperti itu, ukuran. Terus tidak menyalahkan konsumsi suplemen nih kalau untuk ibu hamil, juga untuk ibu menyusui ini bisa nanti untuk mikronutriennya jadi defisit ya kalau kita tidak menanyakan dia konsumsi suplemen atau enggak gitu. Tidak benar dalam mencatat jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi misalkan tadi ya untuk susu yang kita nggak mencatat merek nih, ataupun waktu Indomie mie goreng gitu, kita nggak mencatat nggak mencatat mereknya apa gitu ya. Kelalaian dalam estimasi ini sama ya kayak ini ya. Jadi mengira-ngiranya atau mengukurnya itu salah. Nah, ini seperti contohnya ini ya. Nah, ini bakso nih kayak gitu, atau pas waktu cangkir ini ya. Gelas dalam berbagai ukuran. Nah, kita nggak menanyakan lagi. Misalkan satu gelasnya itu satu gelas yang mana Pak ya, kayak gitu. Misalkan teh ya, teh itu saya konsumsinya 1 gelas enggak kayak gitu. Kita mikirnya 1 gelasnya yang kecil ini, padahal bapaknya konsumsinya 1 gelas yang jumbo kayak gitu. Bakso juga seperti itu. Jadi konsumsinya bakso kecil atau bakso besar kayak gitu. Nah, ini juga ya, misalkan ukuran porsinya ya. Jadi misalkan bapaknya konsumsi salad, itu konsumsinya seberapa Pak ya? Segini, segini, segini atau segini kayak gitu. Kalau yang ini biasanya ini foto makanan ya.
Jadi dia selembar-selembar gitu. Nah, cara meminimalisir kesalahan itu dia harus di training. Jadi biar terampil ya, harus dilakukan training. Jadi training ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman supaya enumeratornya ini jadi cakap ya, sama cepatan ya gitu. Jadi trainingnya itu latihan. Nah, misalkan yang pertama ya latihan interview kayak gitu. Latihan interview. Sebelum latihan interview kita harus ada pemahaman persepsi nih. Pemahaman persepsi ini maksudnya kalau kita interview itu kan tidak hanya data yang 24 hour recall tadi ya, tapi data kuesioner yang lain kayak gitu. Jadi kita harus menyiapkan persepsi misalkan untuk menanyakan menanyakan terkait pemberian makanan pada bayi dan anak kayak gitu. Misalkan pertanyaan 1. Apakah Bapak atau Ibu memberikan makanan tambahan, makan selain ASI sebelum usia 6 bulan kayak gitu. Jadi di sini harus paham nih setiap enumerator bahwasanya ini adalah makanan yang diberikan, makanan selain ASI atau minuman selain ASI yang diberikan sebelum usia 6 bulan. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi tidak ada pemahaman lain. Jadi pertanyaannya tuh makanan atau minuman yang diberikan selain ASI yang ketika umurnya tuh kurang dari 6 bulan. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi ketika kita tanya tuh enumeratornya tuh nggak mikir-mikir lagi. Aduh, ini bingung nih, ini pertanyaannya gimana ya maksudnya ya. Gitu. Terus yang kedua, tryout atau uji coba instrumen di lapangan. Kalau ini enumerator tadi dia saling tanya menanyanya antar enumerator. Jadi misalkan kita di ruangan habis training, nah kita latihan dengan teman kita yang lain. Kalau tryout ini kita latihannya di lapangan dengan subjek atau responden yang mempunyai kriteria yang sama. Misalkan responden kita adalah targetnya ya, targetnya itu adalah targetnya itu remaja, putri, usia 13-15 tahun gitu. Di sekolah A gitu misalkan. Terus kita waktu tryoutnya bisa nih acak gitu ya. Jadi kita ngambilnya di lingkungan sekitar kampus IKBIS misalkan, yang dia remaja putri usia 13-15 tahun. Jadi tryoutnya di sini subjeknya kriterianya harus sama kayak gitu. Jumlahnya biasanya tuh subsampelnya 25-30 orang yang diinterview kayak gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk melatih kita interview di lapangan dan juga untuk melihat ketika kita memakai instrumennya. Keefektifan ketika kita memakai instrumennya kayak gitu. Sama kita bisa tahu. Jadi setiap satu orang ini kita menghabiskan waktu berapa menit nih untuk menanyakan konsumsi makanan sehari. Nah, sama kendala-kendala yang muncul nih. Misalkan kita ada kesulitan ternyata untuk pertanyaan nomor 3 ini kita nggak paham kayak gitu. Atau pas waktu kita survei makanan nih, jadi anaknya itu ini susah banget ini ditanyain. Nanti kita bisa rembukan nih, karena ini masih tryout ya, bukan terjun lapangan langsung. Nah, ini nanti bisa mendapatkan masukan dan perbaikan instrumen. Gitu ya, misalkan ternyata tadi, jadi buku foto makanan itu sebenarnya nggak ada pembatasnya ya, kayak tadi kan ada pembatasnya ya, yang dia buah-buahan itu dimulai dari mana gitu halamannya gitu, nggak ada. Itu ditambahin sendiri ya. Gitu. Misalkan ini ternyata kita kesusahan nih bolak-balik buku kayak gitu. Oh berarti solusinya itu adalah membuat batasan supaya kita mudah nih untuk menemukan mana awal dari sayuran gitu atau mana awal dari list buah-buahan itu dari mana. Nah, yang selanjutnya survei pasar lokal. Nah, survei pasar lokal ini biasanya untuk mengetahui kebiasaan makan, bukan kebiasaan ya. Jadi makanan apa yang tersedia di pasar. Jadi untuk memudahkan gitu ya, misalkan ternyata
responden kita kan di daerah ini misalkan. Kita lihat nih, kayak warteg-warteg di sekitar itu dia menyediakan apa. Kayak gitu. Misalkan tempe nih, tempenya tuh biasanya bentuknya apa sih? Bentuknya yang kotak atau bentuknya yang bundar, kayak gitu. Tahunya biasanya tahu putih atau tahu kuning ya, kayak gitu. Sayurnya biasanya sayur apa, kayak gitu, yang ada di warteg. Ini untuk jaga-jaga aja biar misalkan ketika respondennya ingin beli makanan ya, bisa memudahkan responden juga ketika kita menanyakan kayak gitu, atau juga kita bisa survei di pasarnya juga ya gitu. Jadi makanan-makanan apa nih yang tersedia di situ kayak gitu. Nah, ini kan fungsinya supaya kita mempunyai persepsi yang sama nih dengan pangan yang dikonsumsi. Jadi misalkan ada makanan yang kita surveinya itu misalkan di luar Jawa kayak gitu ya. Misalkan sayurnya namanya kita nggak familiar, kita orang Jawa, kita survei di luar Jawa kayak gitu. Misalkan di Lombok kayak gitu. Makanannya itu kan beda ya nama-namanya ya. Makanya kita harus familiar nih biar nyambung. Ketika respondennya tuh bilang, saya konsumsi sayur ini Mbak. Aduh, ini konsumsi sayurnya tuh sayur apa ya gitu. Jadi itu perlunya survei pasar tuh seperti itu. Ini hal yang perlu diperhatikan saat berkunjung ke rumah responden. Jadi pilih waktu yang tepat ya untuk berkunjung ke rumah responden gitu. Jadi biasanya kan misalkan kalau di rumah ya, kalau rumah mungkin kita janjian dulu. Sebelumnya kan sampelnya, walaupun sampelnya random ya, sampel random tuh maksudnya sampelnya itu dipilihnya tuh acak gitu ya. Dipilihnya acak lewat RT atau lewat RW kayak gitu ya. Jadi ini bisa pilih waktu yang tepat, misalkan tidak waktu istirahat, kayak gitu. Atau misalkan kita pas waktu interviewnya kita multiple ya, 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Jadi kita bisa tukeran nomor nih. Jadi nanti kapan nih supaya bapak atau ibunya bisa diinterview lagi gitu. Terus yang kedua, bila anggota rumah tangga saat kunjungan tidak ada di rumah, usahakan membuat janji kayak gitu ya. Mungkin lewat tetangganya kayak gitu, itu bisa. Yang ketiga, bila responden tidak ada di rumah sampai waktu di blok sensus selesai, maka responden tidak diwawancarai. Jadi misalkan respondennya ini ternyata susah dihubungin atau sering nggak ada di rumah, berarti kita harus cari responden lain, kayak gitu ya. Jangan hanya terpatok pada satu responden saja. Begitu. Nah, karena 24 hour recall ini adalah yang paling sering dilakukan, ya. Jadi kita akan latihan sebentar. Jadi nanti saya yang akan menjadi interviewernya ya. Kalian yang menjawab gitu. Ini latihan aja satu kali makan aja. Kayak gitu. Jadi nanti kalian ada sesi prakteknya sendiri, tugasnya sendiri, nanti saya praktekin ya. Siapa yang mau jadi ini? Sebentar aja ya, 1 kali makan aja. Siapa yang mau jadi respondennya? Jadi respondennya siapa? Respondennya cuma jawab loh guys. Nggak usah mikir loh. Kalau nggak ada, nggak saya praktekin ya. Oke, 1, 2, 3. Nggak praktek ya, berarti ya. Nanti kalian praktek sendiri ya, kalau gitu ya. Nggak ada satupun yang mau, padahal cuma responden ya. Yang selanjutnya food record. Food record itu ada 2 ya, weighing sama estimated. Kalau weighing itu dia diukur. Jadi kalau apa namanya, food record itu kan yang prospektif ya. Jadi dia yang ke depan. Gitu. Jadi bukan retrospektif kayak gitu. Jadi ini biasanya diukurnya itu pas waktu selesai makan. Jadi dia mencatat semua makanan yang dikonsumsi selama 24 jam. Jadi dia dicatat nih. Jadi kita biasanya sebagai enumeratornya cuma memberikan arahan. Bapak, Ibu, jadi nanti makanannya dicatat Pak ya. Jadi makannya sebelum
sebelum makan itu berapa, kayak gitu, dipisah-pisahin gitu berapa ya dalam URT, kayak gitu. Terus makanan sisanya itu berapa. Kayak gitu. Jadi kan ada dua ya, ada estimate sama weighing. Kalau estimate itu cuma URT aja. Jadi misalkan bapaknya makan paginya itu, misalnya nasi sama telur ceplok gitu aja ya. Nasinya berarti dia 1 entong, telurnya dia 1 buah gitu aja. Terus dia, oh ini habis kayak gitu. Nanti ada ininya sendiri ya. Ada instrumennya, ada metodenya kayak gitu. Kalau penimbangan ditimbang pakai timbangan ya. Jadi misalkan nasinya kayak gitu itu berapa gram, sama telurnya itu berapa gram. Jadi nanti kalau penimbangan sama estimasi itu punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Gitu ya. Jadi diukur pakai timbangan ya, kayak gitu. Nah, langkah estimated food record. Jadi kan dia diestimasi ya, pakai URT aja. Yang pertama, enumeratornya menjelaskan tadi ya, menjelaskan cara-cara pengisian formulir food record dan porsi makanan itu seperti apa. Mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk makanan selingan dan jajanan. Jadi makanan yang dikonsumsi di luar rumah, itu bisa dicatat gitu ya, dicatat. Terus yang ketiga, responden diminta untuk menuliskan waktu makan. Jadi sebenarnya hampir sama kayak 24-hour recall ya. Cuma kalau ini kan prospektif ya. Jadi respondennya yang mengisi datanya, kayak gitu. Jadi bisa menuliskan waktu makan, bahan-bahan dari makanannya, cara pengolahan keterangan, kayak gitu. Jadi mereknya, sama harganya juga bisa, tapi biasanya ini jarang ya. Tempat mengonsumsi ini juga jarang ya. Jarang dimasukkan kayak gitu. Terus setelah data dari responden terkumpul, enumerator itu bisa menerjemahkan ke dalam gram. Kalau tadi kan dalam ukuran URT kan ya, yang diisi ya. Jadi tabelnya itu makanannya yang dikonsumsi ini hanya dilihat dengan URT, hanya diukur dengan URT, ukuran rumah tangga. Jadi berapa sendok, berapa centong, kayak gitu. Nah, kalau yang ini, berarti ini tugasnya numerator untuk menerjemahkan ke dalam gram, bentuk gram, kayak gitu. Setelah itu, mengkonversi ya ke dalam bentuk gram, ini dia menganalisis bahan makanan. Jadi dia nanti menganalisis, jadi sehari itu ternyata konsumsi respondennya itu berapa, gitu ya. Menggunakan metode survei itu juga bisa, gitu. Terus kalau ini belum ini ya, pelaksanaannya dia bisa 3 hari ya, 2 hari weekday, 1 hari weekend. Nah, kalau 24 hour recall juga gitu. 24 hour recall itu yang single itu bisa weekdays aja. Nah, gitu. Tapi kalau pakai yang multiple, 2 hari ataupun 3 hari, nah, karena untuk mengetahui kebiasaan ya, tadi ya tujuannya, misalkan 3 hari ataupun 2 hari, misalkan 2 hari ya, 2 hari. Berarti dia harus non konsekutif nih, nggak boleh berurutan harinya. Misalkan kalau 2 hari itu kan satunya weekdays, satunya weekend ya. Misalkan dia hari Jumat, nanti nggak boleh untuk konsumsinya hari Sabtu gitu. Nah, kalau bisa tuh yang Minggu. Jadi dia nggak boleh konsekutif, dia nggak boleh berurutan kayak gitu. Begitupun juga pas waktu dia ngambilnya 3 hari ya, 2 hari weekday, 1 hari weekend. Jadi 2 harinya nih kalau bisa juga non konsekutif kayak gitu ya. Senin yang diambilnya hari Senin sama Rabu misalkan. Sama weekendnya itu hari hari Sabtu misalkan. Nah, jadi 24 hour recall ataupun data history atau SKP yang lainnya kayak gitu, itu tidak bisa digunakan ketika orangnya itu dia sedang berpuasa. Jadi misalkan kalian melakukan 24 hour recall nih, gitu, ke orang yang berpuasa pas waktu puasa, pas waktu Ramadan gitu ya, itu nggak bisa karena dia tidak mencerminkan kebiasaan makan sehari-hari. Pas waktu hajatan itu juga nggak bisa, atau tidak mencerminkan kebiasaan makan. Pas waktu Lebaran ya,
pas waktu Lebaran, pas waktu Natalan, pas waktu Imlek kayak gitu, atau hari perayaan lainnya gitu, itu tidak bisa. Karena itu tidak mencerminkan kebiasaan makanan sehari-hari. Gitu ya. Jadi harus benar-benar hari yang istilahnya clear dari kebiasaan, clear dari perayaan-perayaan kayak gitu. Nah, idealnya kalau food record itu 7 hari ya. Jadi kan bisa 3 hari kalau yang ini, tapi kalau ideal pengen ideal itu 7 hari. Itu supaya dia bisa tahu ya kebiasaan makanan sehari-hari itu bagaimana. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, menyediakan data secara kuantitatif sehingga jumlah asupan gizi respondennya itu dalam sehari-hari bisa diketahui. Karena kan tadi prospektif ya, jadi tidak berdasarkan ingatan, jadi dilakukan langsung. Misalkan ngitungnya setelah makan kan ya, hitungnya pas waktu makan atau setelah makan gitu. Yang dikonsumsi berapa ditulis sendiri sama respondennya, gitu. Jadi lebih apa ya, lebih akurat gitu ya. Yang kedua, data dihasilkan metode food record ini cukup detail ya, jadi waktunya, jenis bahan makanan, karena kan langsung ya tadi ya ditulis oleh respondennya sendiri. Yang ketiga, dapat mengurangi bias nih, karena kan dia tidak keterbatasan ingatan ya kayak 24 hour recall tadi. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengumpulkan data konsumsi dalam jumlah responden yang banyak. Karena kan enumeratornya nggak perlu tanya-tanya, hanya perlu untuk apa istilahnya itu menjelaskan bagaimana prosedur dari food record-nya itu kepada respondennya. Yang kelima, hasil yang diperoleh cukup akurat ya. Nah, ini tadi karena berhubungan dengan poin yang 3 sama yang 1 sampai 2 ya, 1 sampai 3 berarti ya. Kelemahannya tidak cocok untuk responden yang buta huruf, karena kan harus nulis ya, nulis di tabel gitu ya. Selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengumpulan data. Jadi karena misalkan sudah disebar nih ya, sudah disebar kuesionernya gitu ya. Ini cukup lama nih dalam pengumpulan datanya. Dan selanjutnya membutuhkan tingkat kerjasama dan komitmen. Biasanya komitmen dalam pencatatan nih, yang kelupaan mencatat, misalkan dia makan makanan di luar gitu ya, makanan di luar dia lupa mencatat, terus lupa lupa nyatet sama lupa makanannya apa, sama komitmennya. Jadi harus sempat mengisi nih selama 7 hari atau selama 3 hari itu harus diisi gitu. Yang selanjutnya membebani responden, karena responden harus menuliskan. Jadi ya ini berubah sama komitmen ya gitu ya. Yang terakhir, keakuratan data tergantung kejujuran responden. Jadi misalkan respondennya ngerasa, aduh ini makanan tuh kok gini-gini amat ya, kayak gitu. Jadi takutnya nanti hasilnya kurang nih dari kebutuhan, kayak gitu. Jadi dilebih-lebihkan. Nah, yang poin ini sama ini tuh juga dia tergantung atas komitmen dari si respondennya ini. Jadi di awal-awal itu kita harus menegaskan, harus responden itu harus komitmen kayak gitu ya, harus komitmen bahwasanya kegiatan ini dilakukan selama 7 hari dengan tujuan ini. Jadi kita harus menjelaskan tujuannya. Sebagai enumerator kalian harus menjelaskan tujuannya. Gitu. Nah, ini dia kuesionernya ya. Jadi kuesioner hampir mirip ya sama yang food recall gitu ya. Ini jadi kalau yang estimated cuma ngisi sampai URT aja ya. Nanti URT-nya di yang gramnya ini nanti ditaksir sendiri sama enumeratornya. Yang selanjutnya food weighing. Belum ya. Sumber biasnya dulu. Sumber biasnya itu dari pengumpul data, dari responden sama analisis data zat gizinya. Jadi ini tadi berdasarkan dari kelebihan sama kekurangannya tadi ya. Pengumpul data yang numeratornya ini kesalahan menerjemahkan URT ke dalam bentuk gram. Ini bisa ditingkatkan kemampuannya, sama harus cari-cari sumbernya ya, sumber terjemahan URT ke gram. Kesalahan persepsi ini sama ya, kayak 24 hour recall tadi,
baksonya seberapa ukurannya, terus dia misalkan mangkoknya seberapa, gelasnya tuh ukuran yang mana, kayak gitu. Jadi kesalahan persepsi ya. Sama yang ini responden tidak melaporkan semuanya, gitu ya. Dia nggak mencatat semuanya. Sama salah menentukan ukuran rumah tangga. Misalkan gulanya harusnya 2 sendok makan, ditulisnya 2 sendok teh. Jadi memang harus kita latih juga ya untuk memahami URT-nya itu seperti apa. Nah ini bisa komitmen kerjasama ya, sama berikan penjelasan mengenai URT. Untuk yang menganalisis zat gizi, untuk yang memasukkan ke Nutri Survey, nah, ini kesalahannya. Jadi dia nggak semua bahan makanan yang dikonsumsi itu ada di Nutri Survey-nya kayak gitu. Jadi harus dimasukkan ini. Jadi harus dimasukkan dari PKPI, Tabel Promosi Pangan Indonesia, ataupun kita bisa borrowing ke negara lain. Jadi dari food database dari negara lain itu bisa. Jadi yang ini ya, cara kita masukkan data borrowing nanti kita bahas di pertemuan yang aplikasi ya kalau nggak salah ya. Asalnya komposisi nilai gizi dapat berbeda-beda gitu. Ini juga tergantung juga nih sama yang memasukkan data. Misalkan tadi ya minuman kemasan kayak gitu, nggak ada produknya apa. Nah, jadi dia nilai gizinya bisa berbeda-beda nih. Gitu. Kalau weighing dia harus diukur ya pakai timbangan. Jadi dia tekniknya penimbangan yang dia dicatat oleh respondennya langsung. Ini kerjasamanya lebih tinggi nih ya. Kalau yang tadi yang estimated food record itu kan hanya melihat URT-nya aja ya. Kalau ini harus ditimbang sendiri-sendiri nih, nasinya berapa, tempenya berapa gram. Misalkan kalau sop gitu ya, sop gitu wortelnya berapa gram, buncisnya berapa gram, lebih lama gitu kan ya. Gitu. Terus ini juga bisa dihitung sisanya juga apabila dia makanannya nggak habis kayak gitu ya. Nah ini jumlah yang dikonsumsi nih ya, sama jumlah makanan sisa kayak gitu. Jadi kalau bisa makanannya dihabiskan gitu ya, itu yang gampang. Jadi kalau nggak habis ya harus diberikan respondennya harus diberitahu cara untuk menghitungnya. Jadi dia 2 kali mengukurnya ya, makanan yang awal sama makanan yang akhir. Nah, ini langkah weighing-nya. Jadi peneliti kumpul data menyiapkan formulir weighing dan menjelaskan cara pengisiannya itu seperti apa. Responden itu menimbang makanannya yang dikonsumsi terus dicatat ya di formulirnya. Terus dia mengonsumsi, setelah mengonsumsi ya, ditimbang sisanya. Kalau tidak ada sisanya berarti nomor 3 ini nggak perlu. Jadi habis nomor 2, ini nomor 5, ini bisa ya, kayak gitu. Bukan ya, jadi 1 sampai 2 aja. Kalau memang dia tidak sisa, gitu. Kalau dia sisa ya harus sampai nomor 5, gitu ya. Harus menjumlahkan yang dikonsumsi itu berapa, gitu. Terus yang nomor 6, habis itu menyerahkan. Setelah sudah selesai nih 3 hari ataupun sampai 7 hari, nah itu dikumpulkan di nomor. Nah, ini kuesionernya hampir sama ya, karena memang food record ya. Jadi kalau ada sisanya ya, jadi kalau nggak ada sisanya ya berat hidangan ini sama dengan jumlah makanan yang dikonsumsi, gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pasti akurat ya, karena dia dihitung langsung berapa gramnya. Terus yang kedua, menyediakan data ketersediaan makanannya itu atau kuantitatifnya ketersediaannya itu sehingga responden, sehingga asupannya itu dia bisa diketahui kayak gitu. Terus dia mengurangi bias karena keterbatasan ingatan ya, karena memang perspektif yang tadi ya, jadi nggak ingat-ingat makanan yang kemarin. Kekurangannya membutuhkan tingkat kerjasama yang tinggi dengan responden karena dia agak lama ya prosesnya ya, komitmennya juga ya, jadi memang butuh kerjasama yang kuat gitu.
sangat membebani responden karena lama tadi ya. Keakuratan data konsumsi makanan tergantung kemampuan responden dalam menimbang. Jadi harus dilatih dulu ya, cara nimbangnya gimana, familiar dengan alatnya atau tidak, kayak gitu. Karena memang misalkan nggak pernah ngitung-ngitung gitu ya, nggak pernah nimbang-nimbang gitu. Jadi nanti takutnya nggak bisa gitu nimbang. Jadi harus dilatih dulu cara nimbangnya. Keakuratan data sangat tergantung dari kejujuran juga. Misalkan orangnya nih males nih, ternyata males nimbang. Ya udah deh aku ini apa namanya ngarang gitu ya. Nasinya 100 gram, tempenya 20 gram gitu, tanpa dia nimbang gitu. Makanya di sini harus kerjasama nih kayak gitu. Tidak cocok untuk responden yang buta huruf karena memang dia harus diisi langsung ya datanya sama responden, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengumpulan data. Karena dia misalkan 3 hari ataupun 7 hari dan respondennya tadi kan bisa diambil dalam jumlah yang banyak ya kayak gitu. Nah, sebelum kita ke FFQ sama semi FFQ, ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya. Nah, FFQ sama semi FFQ. FFQ, Food Frequency Questionnaire. Sama semi FFQ. Jadi dia menghitung kekerapan ya konsumsi pangan sebagai faktor risiko munculnya kasus gizi yang kurang ya. Nah, kalau FFQ sama semi FFQ itu kan list makanan ya. Jadi nanti ada tabel-tabelnya. Jadi sudah di ini nih sudah ada nih list makanannya kayak gitu. Biasanya tidak semua list makanan itu dia dimasukkan. Misalkan penelitian kita itu tentang hubungan serat nih ya, hubungan serat dengan kesehatan kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa serat itu kan berarti sayur sama buah ya. Jadi makanannya itu yang masuk ke kuesioner itu hanya sayur dan buah saja. Nggak perlu dia masukin yang sumber makanan pokok, karbohidrat, protein itu nggak perlu. Karena kita hanya lihat di sini dia serat gitu misalkan. Gitu. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini mengidentifikasi bahan makan apa yang dimasukkan. Jadi nggak semuanya nih dimasukkan. Seperti yang saya bilang tadi, misalkan ingin mengetahui hubungan serat dengan penyakit atau serat dengan risiko obesitas kayak gitu. Nah, ini berarti yang di sini sayur dan buah yang dimasukkan makanannya. Yang kedua, daftar makanan dan minuman. Jadi daftar makanan dan minumannya itu diseleksi secara hati-hati. Misalkan kita bisa memasukkan makanan yang ini, yang dari data sekunder ya. Misalkan data sekundernya itu ada penelitian sebelumnya tuh yang hampir sama nih dengan penelitian kita. Nah, makanannya itu apa saja nih yang dimasukkan. Kita bisa pakai itu dan juga untuk memasukkan data, untuk memasukkan daftar makanan ini itu bisa pakai 24 hour recall. Jadi gini maksudnya, misalnya kita 24 hour recall survei makanan ke subsampel 25 orang nih di daerah yang mau kita survei gitu kan ya dengan kriteria yang sama. Kita bisa tahu nih kira-kira makan sayur-sayuran apa sama buah-buahan apa yang sering dikonsumsi. Ini maaf ya, agak rame ya, soalnya deket sama bengkel. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan dari sekian banyak orang, oh ini kebiasaan makanannya itu sayurnya ternyata 5 besarnya ini, bayam, kangkung, wortel, terong, sama ketela, daun ketela. Jadi kita masukkan yang itu. Terus buahnya yang sering itu adalah bengkoang, pepaya, semangka, nanas, sama apel gitu misalkan. Nah, kita masukkan di situ. Seperti itu.
Yang ketiga, kelompok bahan makanan. Nah, ini maksudnya nanti dikelompokkan ya. Gitu, ini sayur, ini buah, gitu. Terus di sayur sama buah itu nanti ada nih. Kan kalau ada yang segar, ada yang olahan. Misalnya di sayur itu ada sayur ini ya, maksudnya dia apa namanya? Ketela, kayak gitu, atau lalapan gitu ya, ketimun, kayak gitu ya. Kalau nanti di bawahnya olahan gitu misalkan. Oh, ini nanti ada capcay. Jadi tidak hanya sayur sama buah-buahan segar, sama yang olahan ya atau campuran itu bisa dimasukkan. Salad buah, salad sayur itu bisa dimasukkan juga. Periode waktu, nah periode waktu itu biasanya ada tabelnya ya. Ini untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, untuk 3 bulan. Jadi misalkan di sini ada tabelnya ya, nanti ada ya tabelnya. Di sini ada sayur, misalkan buah deh, ada semangka kayak gitu. Nah, ini dalam waktu tertentu ini dari seminggu ini, dalam seminggu seminggu, sebulan, 3 bulan itu biasanya konsumsinya dalam sebulan itu dalam seminggu deh. Jadi nanti harus isi salah satu ya, gitu. Itu biasanya seringnya konsumsi mingguan, bulanan, atau 3 bulanan. Gitu. Misalkan jawabnya, oh saya konsumsinya mingguan, Mbak. Gitu. Mingguan berapa kali ya? Jadi kalau FFQ itu berapa kali? Berapa kali, Mbak ya? Oh, 3 kali, terus 3 kali. Terus selanjutnya kalibrasi dengan metode lain. Jadi kalibrasi dengan metode lain itu maksudnya yang tadi ya, yang dia pakai 24-hour recall kayak gitu ya, untuk dia bisa memudahkan kayak gitu, ataupun dia bisa apa ya, karena kan dia sifatnya kualitatif ya, makanya perlu dikalibrasi nih udah jadi bahan makanannya juga kayak gitu ya. Nah, ini khususnya biasanya digunakan untuk yang dia semi FFQ kalau yang metode kalibrasi ini. Yang karena mengukur kecenderungan, jadi nanti dia skornya kecenderungannya itu apa gitu ya. Terus yang ketujuh, diagnosa dini prospektif, jadi dia diagnosa dari apa sih, dari gambarannya itu ya, kecenderungan makanannya itu dia skornya berapa gitu ya. Skornya dia tuh makanannya itu beragam atau enggak. Kalau enggak beragam, dia beresiko atau enggak. Gitu. Yang ke-9, instrumennya tuh diuji coba. Ya. Jadi di kayak nanti kurang recall tadi ya. Jadi dia diuji coba, di try out kan. Gitu. Nah, sebelum dari skor konsumsi pangan ya. Jadi nanti diagnosa dininya tuh maksudnya dia mau lihat penyakit apa kayak gitu ya, sama kecenderungannya apa. Jadi saya salah ya. Kalau ini dia skor konsumsi pangan, jadi dia menjumlahkan ya, menjumlahkan skor konsumsi pangannya itu berapa. Yang ke-11, kelompok literasi rendah. Jadi kelompok literasi rendah itu maksudnya dia tuh pas waktu interview ya. Jadi ini bisa digunakan pada kelompok atau individu yang status literasinya tuh rendah, karena memang gampang gitu ya, nggak terlalu mengingat-ingat terlalu detail gitu ya. Karena dia cuma berapa kali gitu makanannya kayak gitu, makannya tuh berapa kali kayak gitu. Terus yang 12 itu dia interview langsung, jadi dilakukan memang interviewnya secara langsung ya. Nah, langkah-langkah FFQ, jadi menyiapkan daftar bahan makanan yang tadi ya, yang mau diukur, jadi dimasukkan ke dalam tabel. Yang kedua, responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia. Terus yang ketiga, lakukan perhitungan terhadap data yang didapatkan. Terus yang keempat, bandingkan kategori yang berlaku untuk menentukan hasil akhir. Ini maksudnya skornya ya, di sini ya. Skornya itu berapa. Nah, ini ya contoh FFQ ya. Jadi ini misalkan dia 3 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari, 1 kali dalam sehari, 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Jadi ini dia ada waktunya. Ada waktunya ya. 1 sampai 2 kali gitu per minggu. Jadi ini tinggal nyentang-nyentang nih. Dan biasanya ini ada apa namanya, babnya gitu ya. Misalkan A, makanan pokok, B, lauk pauk atau protein hewani, nabati gitu. Kalau kita tadi hanya serat saja misalkan,
Oh, berarti sini A, ini sayur, B itu buah-buahan. Seperti itu. Jadi nanti ini ditambah nih skor-skornya ya. Saya masukkan nggak ya skornya? Oh, saya nggak masukkan, nanti di selanjutnya ya. Saya lihatkan ya skornya. Kekurangan dan kelebihannya relatif murah sama sederhana ya. Karena dia juga cepat ya, dapat dilakukan oleh responden sendiri. Jadi sebenarnya responden itu bisa nyentang-nyentangin sendiri. Jadi kita enumeratornya nggak perlu tanya, itu bisa. Untuk biar cepat juga sih, tidak membutuhkan latihan khusus. Gitu. Kekurangannya tidak dapat menghitung zat gizi sehari-hari karena memang dia kualitatif ya, bukan kuantitatif. Cukup menjemukan bagi pewawancara, misalkan kalau ini enumeratornya yang tanya. Tapi kan di sini bisa dilakukan oleh responden sendiri ya, kayak gitu. Terus dia perlu percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan masuk ke dalam kuesioner. Nah, ini tadi studi pendahuluan ya, sama kita bisa recall juga, bisa memasukkan makanannya tuh dari studi pendahuluan, dari penelitian yang sudah pernah ada. Gitu. Yang selanjutnya semi FFQ. Nah, semi FFQ ini FFQ-nya kayak tadi, tapi ditambahin dengan kuantitasnya ya, kayak gitu. Jadi nanti ada tabelnya selanjutnya. Metode FFQ yang menambahkan informasi tambahan berupa porsi. Jadi dia ditambahkan porsinya ya. Jadi untuk mengetahui makanan yang paling sering dikonsumsi itu yang mana, gitu. Nah, ini jadi tabelnya seperti ini ya. Jadi di sini ditambahin 1 porsi, kayak gitu. 1 porsi. Misalkan di sini juga bisa kita ini ya, bisa kita isi sendiri gitu ya. Kalau misalkan nggak sesuai kayak gitu ya, nggak sesuai dengan ini, nggak sesuai apa yang dikonsumsi di sini. Seperti ini. Ini contohnya juga. Atau pakai yang ini ya. Kalau ini kan dia ukuran kayak 24 hour recall ya. Ada URT, ada gramnya. Jadi lebih enakan pakai yang ini ya. Jadi misalkan kalau yang tabelnya yang ini, yang dia hari, minggu, bulan, tahunnya, bisa mungkin pakai ini juga bisa ya, kayak gitu. Tapi kalau yang ini, yang porsinya bisa pakai yang ini ya. Jadi lebih gampang yang ini. Nah, ini skornya ini 50, 25, 15, 10, 15, 10 gitu. Nanti kita tambahkan ya, misalkan ini dia untuk yang ini ya, ini 50 tambah ini. Jadi ini setiap centang-centangan ini ditambahkan nih. Terus nanti ditambahkan totalnya gitu. Saya nggak masukkan di sini soalnya. Nanti saya perlihatkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke D3 history? Kalau nggak ada yang tanya, ini paham atau bingung atau gimana? Nggak ada yang mau tanya. Konsumsi pangan itu basicnya kalian ya, soalnya ya. Jadi ketika kalian nanti terjun ke komunitas, terjun ke klinik, ataupun terjun ke ya 2 itu alpha service nggak pakai ini ya, kayak gitu. Itu pakainya metodenya ini. Yang biasa yang paling sering itu 24 hour recall, makanya tadi saya suruh praktek. Jadi sebelum kalian praktek sendiri, nanti saya memang suruh kalian praktek sendiri ya, pakai orang lain gitu ya, kalian sebagai yang mewawancarai, nanti kalian bisa interview teman kalian sendiri bisa, kalau atau kalian interview keluarga kalian juga bisa ya gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya D3 history. D3 history apa? D3 history itu jadi tadi D3 history itu masuk kualitatif ya, dia ya. Jadi untuk mengetahui kualitas atau mutu makanan dalam waktu tertentu. Jadi di sini tidak kuantitasnya ya, kayak gitu. Nah, prinsipnya dia metode penilaian konsumsi pangan yang didasari pada kebiasaan dalam jangka waktu yang lama untuk menggali riwayat makanan. Prinsip umumnya dia pencatatan
dari aspek keteraturan waktu, sama kayak FFQ tadi ya, kekerapan, ada komposisi gizinya sama kecukupan gizinya. Gitu. Jadi interpretasi dari dietary history itu sebenarnya simpulan atas riwayat makan subjek. Jadi riwayat dalam waktu yang lama kayak gitu. Jadi dia bisa mengetahui keragaman konsumsi kayak gitu dalam ratas sehari-hari kayak gitu. Nah, kalau FFQ tadi kan pakai studi pendahuluan ya. Kalau dietary history itu nggak pakai studi pendahuluan gitu. Jadi studi ini tidak diperlukan, studi pendahuluan tidak diperlukan karena formulir dietary history itu dia pertanyaannya pakai pertanyaan terbuka ya kayak gitu. Kalau yang FFQ tadi kan pertanyaan tertutup ya. Dia konsumsi seminggu satu kali dalam sehari atau 2 sampai 3 kali sehari. Nah, itu kan tertutup ya. Cuma milih ya. Kalau dietary history itu dia pertanyaan terbuka kayak gitu. Jadi makanan yang dikonsumsi setiap hari itu apa, kayak gitu ya. Jadi dia ada di situ di tabelnya tuh ada waktu makan, nama hidangan, bahan hidangannya, porsi acuan, porsi yang memang sudah diacu ya, sudah ada di tabel itu berapa ya gitu ya. Porsi konsumsinya berapa, hari konsumsinya itu apa, catatan dietnya itu bagaimana, mungkin ada gitu ya pantangannya kayak gitu. Sama deskripsi sama interpretasi. Ini kita lihat di sini. Nanti ada tabelnya juga. Nah, metodenya itu yang pertama adalah wawancara. Ini termasuk 24 hour recall ya. Jadi sebenarnya tuh hampir mirip sama 24 hour recall ya. Tapi di situ ada pantangannya juga ya. Jadi di situ memang lebih mencerminkan ya riwayat makanan dari responden. Gitu. Terus dia komponen kedua adalah frekuensi penggunaan sejumlah bahan makanan. Jadi di situ ada frekuensinya, sama kayak FFQ tadi ya. Sama yang selanjutnya dia bisa dilakukan selama 2 sampai 3 hari. Harinya bisa sama kayak yang 24 hour tadi ya. Bisa 2 hari, satunya weekdays, satunya weekend, atau 3 hari, 2-nya weekdays, satunya weekend. Dan juga jauh-jauhi hari yang memang misalnya di perayaan, atau sedang sakit, atau sedang puasa, nah, itu dia di ini. Kecuali kalau sakitnya di rumah sakit ya. Kalau sakitnya di rumah sakit gitu misalkan kan memang kita untuk merekomendasikan diet ya itu nggak apa-apa kecuali kalau pas satu pasiennya itu puasa misalkan kalau sebelum operasi kan puasa ya itu nggak boleh diambil karena pasti konsumsinya itu defisit atau kurang ya. Nah selanjutnya langkah metode dietary history. Yang pertama, petugas menanyakan ke responden kebiasaan makanannya itu bagaimana, variasi makanan. Nah, ini bisa ke frekuensi ya, pada hari-hari khusus ataupun sakit itu juga bisa masuk. Terus termasuk jenis makanan, frekuensinya, URL dan cara memasak. Melakukan pengecekan data dengan mengajukan pertanyaan ke responden. Jadi dia mereview lagi setelah enumeratornya menanyakan perihal ini ya. Nah, ini dia formulir dietary history-nya. Misalkan pagi gitu ya, jenis makanannya apa kayak gitu. Terus dia porsi yang dikonsumsi apa nih? Bisa ukurannya bisa ya. Di sini bisa frekuensi ya. Coba kita lihat di sini. Ada atau tidak? Jadi ini bisa dicentang ya. Kecil atau sedang atau besar. Nah, porsi acuannya misalkan kecilnya itu berapa nih? Kayak gitu. Nah, ini bisa pakai URT juga bisa ya. Ini nanti ada di sini nih contohnya. Pakai yang ini aja kali ya. Nah, ini. Nah, misalkan yang ini nih. Pagi ini nasi, tumis kangkung, tumis buncis kayak gitu. Oh, ini dia besar. Besarnya tuh porsi acuannya berapa? 1 piring kayak gitu.
ikan bandeng. Nah, ini dia konsumsinya apa nih? Sedang, sedangnya berapa? Kan pengamatannya selama 7 hari ya, 7 hari. Jadi 7 hari ini berapa kali dia makan ya? Gitu. Oh ini dia selama 3 hari sedang nih, sedang. Terus yang ini dia 2 harinya besar kayak gitu. Jadi ini kita bisa biasanya bisa kita ini kali ya, bisa kita interpretasi ya. Biasanya kalau mendekati hari misalkan ini weekdays ya, 6 sama 7 ya, ini konsumsinya lebih besar nih dibandingkan pas waktu weekday kayak gitu. Ini paya misalkan dia cuma sedang kayak gitu. Di pengamatannya ini dia nggak pernah konsumsi nih dalam pengamatan 7 hari kayak gitu. Harusnya ini ada ya, ini kayaknya kelupaan ya. Harusnya ini ada ya, harusnya dicentang yang mana kayak gitu. Terus untuk jeruk, mangga, rambutan kayak gitu ya, oh ini kecil. Ini apa ini? Ini sedang kan ya, porsi yang dikonsumsi sedang. Pas waktu itu sedang, pas waktu pengamatan dia, kalau dia konsumsinya kecil, gitu. Nah, jadi seperti ini cara mengisinya. Jadi ini bisa kalau yang centang-centang ini bisa diisi juga oleh responden, bisa diisi sama enumerator juga karena kan ini lama ya. Yang penting kita memberikan penjelasan. Misalkan kalau respondennya pengen isinya ini pakai yang tadi weighing sama estimated ya. Kalau estimated berarti dia cuma pakai yang 1 piring ini ya, kayak gitu. Kalau yang weighing berarti dia bisa masukin gramnya juga. Terus dia juga nanya nih, ada riwayat diet nggak? Dia diet atau enggak nih? Kayak gitu. Oh ini ada berarti dicentang sama ini. Ini harusnya ada ya. Belum dicoret salah satu ya. Misalkan ini dia ada kayak gitu ya atau tidak ada, dicoret aja salah satu terus dia dicentangin. Gitu. Dia rendah kalori atau pembatasan lemak. Nah, ini juga bisa ini contohnya aja ya. Misalkan pas waktu dia dietnya diet pembatasan lemak gitu misalkan. Berarti ini dicentang nih selama 5 hari itu ada pembatasan lemak. Makanan pantangan ini juga bisa dimasukkan nih. Kayak gitu, makanan pantangannya misalkan tepung-tepungan. Tepung-tepungan ya gitu ya bisa dicentang pas waktu ada tepung-tepungan itu pas waktu dia makan gluten kayak gitu ya. Itu pas waktu kapan? Ataupun kalau makanan pantangannya tuh nggak perlu ini kayaknya ya, nggak perlu centang-centang kalau nggak salah ya, cuma disebutkan aja dia makanan pantangannya tuh apa. Nah kondisinya makan bersama misalkan bersama keluarga ini pernah atau enggak dalam seminggu, bersama rekan kerja ini ada atau enggak, ada pesta atau enggak kayak gitu. Kita bisa lihat nih di pengamatan di nomor di 4 ya, oh ini ada pesta nih. Jadi di sini di 4 ini dia konsumsi pestanya. Ini kan berarti ada rambutan, ada nasi putih, ada bandeng goreng, ada nasi goreng gitu ya. Ini pas waktu hari keempat gitu. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu dia memberikan gambaran konsumsi pangan ya. Riwayat makanannya itu bagaimana, bisa tahu relatif murah karena memang dia bisa dilakukan langsung kalau misalkan yang ngisi respondennya ya bisa dilakukan dengan cepat juga kayak gitu. Dapat digunakan di klinik gizi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan diet. Jadi bisa dilakukan di rumah sakit ataupun bisa dilakukan di misalkan di klinik gitu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana riwayat makanannya itu bagaimana. Jadi kan nanti kita bisa tahu ya dia pantangannya apa gitu. Terus seringnya dia konsumsi apa. Misalkan ibunya ini punya riwayat kolesterol tinggi kayak gitu. Oh ternyata dia sehari-hari masih konsumsi minyak-minyak kan nih, masih konsumsi goreng-gorengan nih kayak gitu.
gitu. Jadi kita bisa tahu nih. Kekurangannya membebani pihak pengumpul data dan responden karena lama ya, 7 hari ya, kayak gitu. Sensitif dan membutuhkan pengumpul data yang terlatih. Begitu. Kalau dia dilakukan sama enumerator ya, jadi kan dia harus bolak-balik selama 7 hari ya, begitu. Tidak cocok untuk survei besar. Maksudnya survei besar tuh survei dalam jumlah sampel yang besar tuh nggak cocok karena dia lumayan lama, waktunya 7 hari. Oke. Ini ya tugasnya nanti ya. Jadi tugasnya nanti kalian akan dibagi siapa yang mempresentasikan SKP untuk tingkat keluarga dan juga untuk tingkat rumah tangga ya, sama tingkat negara gitu. Terus setelah ini ada kuis ya, nanti saya share linknya. Sebentar saya ini.